Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala musuh. Masya Allah. Ya, karena tema kita ini sekarang musuh. Musuh itu terkadang kita udah berupaya untuk gak mencari, tapi dia yang mencari. Musuh. Kita susah untuk bisa hidup di dunia ini tanpa musuh. Satu-satunya tempat yang tidak ada musuhnya, satu dengan yang lain di dalamnya itu tidak ada kedengkian, iri, sakit hati, yaitu adalah di dalam surga. Ya, di dalam surga. Mau sebaik apapun kita terkadang di dalam berucap dan bersikap, kadang ada aja orang yang gak suka. Ya, bahkan kita belum berucap aja udah sakit hati dia. Baru ngelihat aja batang hidung kita lewat, langsung kesel. Ya. Maka susah kita kalau hidup di dunia ini berupaya untuk sama sekali tidak punya musuh. Yang kita sendiri sudah berupaya untuk tidak memiliki musuh, terkadang musuh itu datang dengan sendirinya. Tentunya ada sebab-sebab mereka itu menjadi musuh. Bahkan para nabi kita lihat, apa kurangnya para nabi? Dari ucapannya, akhlaknya, pernahkah mereka menzalimi orang lain? Pernahkah ada satu kalimat yang mereka ucapkan dari lisannya yang menyakiti hati yang mendengarkan? Tidak ada. Bahkan banyaknya keburukan yang diberikan kepada mereka, mereka balas dengan kebaikan. Beda dengan kita, baru disenggol dikit aja, awas lu ya. Nah, kalau ada waktu gue balas. Iya, langsung dendam, langsung kesel, langsung punya niat buruk pengen membalas keburukan orang tersebut. Umumnya kita memiliki sifat demikian karena memang umumnya sifat jiwa itu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innan nafsa la'ammaratum bis-su'" di dalam Quran surah Yusuf ayat 53. Surat yang ke-12. Surat yang ke-12 ayat 53. Yang megang mushaf silahkan dibuka halaman 242. 242 halaman Al-Qur'annya. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratum bis-su'. Kenapa manusia ini susah lepas dari kesalahan? Karena kebanyakan nafsu yang mereka miliki, jiwa yang ada di dalam pribadi mereka adalah senantiasa mengajak dan mendorong kepada kejahatan, as-su', atau yang kita kenal dengan keburukan, su'ul khatimah, ya. Husnul khotimah, kata su' itu artinya adalah dalam keadaan buruk.
dalam keadaan tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Karena kebanyakan jiwa manusia ini mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah mereka yang beruntung, dan tidak semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Kecuali jiwa yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, maka jiwa tersebut tidaklah akan membawa pemiliknya di dalam keburukan. Tidak akan membawa kita dan pribadi atau badan kita di dalam kejahatan. Maka kembali kepada tadi, berkaitan tentang masalah musuh. Para nabi adalah orang soleh yang secara tutur kata baik, secara sikap baik. Tidak ada yang mereka lakukan dan ucapkan melainkan semuanya adalah yang baik-baik. Bahkan keburukan yang mereka dapatkan dari perilaku dan ucapan orang lain pun juga mereka balas dengan baik. Tapi kita dapatkan dari masa ke masa, dari kisah para nabi, ketika mereka menyampaikan al-haq, mereka mengajarkan kebenaran, mengajak umat ini untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mulailah hadir yang namanya musuh-musuh yang membenci apa yang mereka para nabi lakukan dan dakwahkan kepada umatnya. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat 112. Surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 112. Sudah dapat? Nah, kita lihat ayat dan artinya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu terdapat musuh. Maka musuh ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dia akan datang dan dia akan ada selalu. Karena tidak semua daripada manusia mencintai kebaikan. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam Quran surat Yusuf, karena ada jiwa yang senantiasa mendorong dan mengajak untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Siapa dari yang menjadi musuh untuk para nabi, yaitu adalah dari kalangan aduwan syayatinal insi wal jin, yaitu musuh dari kalangan syaitan. Dari kalangan syaitan. Syaitan tentu tidak akan mau membiarkan manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kebaikan. Manusia tidak mungkin akan membiarkan syaitan tidak akan mungkin membiarkan begitu saja dengan mudah hamba Allah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan yang baik yang mengantarkan mereka ke dalam ridhonya Allah tabaraka wa taala. Maka tentu di situ ada musuh. Baik musuh yang terlihat dan musuh yang tidak terlihat oleh mata kita. Yang tidak terlihat yaitu adalah dari syaitan. Yang terlihat ya, min syayatinil insi wal jin, atau dari jin dan juga dari syaitan yang berbentuk manusia. Jadi syaitan itu dari dua kalangan sifatnya. Yang datang dari jenis manusia dan syaitan yang datang dari jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Apa di antara yang dilakukan oleh musuh-musuh daripada para nabi ini, dari kalangan manusia maupun juga dari kalangan jin, mereka akan membisikkan, akan menyampaikan sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah tetapi sebenarnya menipu. Kalau dalam bahasa kita merayu.
Kesannya kata-katanya indah, mendatangkan sesuatu yang baik, tapi ternyata hasil daripada perkataan itu jika diikuti, jika diterima dan dilakukan perkataan yang disampaikan, rayuan yang mereka berikan, maka akan mengantarkan kita kepada keburukan. Contoh, di dalam kisah Quran surat Al-Kafirun. Di dalam kisah riwayat surah Al-Kafirun ini, mereka merayu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan apa? Kami akan menyembah Tuhanmu sekian waktu, tapi kamu juga coba nyembah Tuhan kami sekian waktu. Artinya bergantian waktu. Kami akan menyembah Tuhanmu, kami akan menyembah Rabbmu, tapi nanti gantian ya. Seolah-olah kan kesannya baik nih. Mereka, wah ini ada kesempatan ini membuat mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada batasan waktu. Padahal kita kalau menyembah Allah ini kan nggak ada batasan waktu. Selama-lamanya, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, maka selama itulah kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mengenal waktu istirahat dalam beribadah. Waktu cuti, itu pekerjaan itu. Weekend, itu kegiatan harian kita. Itu mungkin ada istirahatnya. Tapi kalau yang ibadah, tidak ada ceritanya berhenti. Walaupun hanya sesaat, selama kita masih hidup, maka selama itu ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99. Quran surat yang ke-15. Halaman mushaf 267. Surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang paling terakhir. Ayat yang keberapa yang paling terakhir? 99. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin adalah sesuatu yang diyakini pasti datang. Al-yaqin. Apa itu sesuatu yang pasti datang? Ajal. Al-maut, yaitu kematian. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah Allah yang dapat kita pahami bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk seterusnya selama kita masih hidup, maka itu adalah merupakan masa di mana kita wajib untuk terus beribadah kepada Allah sampai dicabutnya ruh kita daripada jasad kita. Maka itu adalah akhir masa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Quran surat Al-An'am tadi. Kita melihat di antara bentuk rayuan-rayuan syaitan adalah rayuan-rayuan yang indah. Mereka enggak merayu untuk sesuatu yang menakutkan. Mereka tidak merayu untuk sesuatu yang membuat manusia malah tambah gak mau melakukan. Tetapi rayuan-rayuan syaitan yang datang dari jin ataupun juga datang daripada manusia. Kita lihat manusia di kalangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan yang dalam bentuk manusia di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Dan mereka pengikut-pengikutnya ini adalah syaitan dari kalangan manusia. Ya. Jadi syaitan itu bukan hanya makhluk yang tidak terlihat oleh mata, tapi juga terlihat oleh mata. Karena syaitan itu keumuman disebutkan oleh para ulama, penjelasannya adalah merupakan sifat. Sifat syaitan itu sifat. Sesuatu yang mengajak kepada keburukan, menjauhkan kita daripada beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu adalah bisa kita sebut sifatnya syaitan. Merayu-rayu kita dengan rayuan-rayuan indah. Dan mereka hanya bisa merayu-rayu. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka hanya bisa menghadirkan was-was,
Bisikan-bisikan was-was itu adalah bisikan. Rayuan-rayuan, rayuan yang indah atau bisa jadi rayuan yang membuat kita itu cemas. Rayuan yang membuat kita itu cemas. Contoh seperti apa itu, Bu? Nah, ini yang sering dihadapi oleh orang yang baru punya anak. Anaknya kok menangis, baru lahir sampai sekarang tuh menangis. Ada anggapan kalau nama yang diberi ini namanya nama sial. Nah, udah ganti aja namanya. Atau mungkin karena dia lahir di bulan Muharram contohnya. Nah, bulan Al-Muharram contohnya. Atau bulan-bulan yang memang dianggap bulan-bulan sial. Atau jangan-jangan dia terdapat dicubit sama syaitan. Masya Allah. Gimana syaitan itu cubitnya? Subhanallah. Ini dia. Ada beredar pemahaman-pemahaman ya seperti ini sebenarnya adalah merupakan yang datang dari was-was syaitan, rayuan syaitan. Jadi rayuan syaitan itu ada yang memang terlihat menarik, tapi juga ada yang membuat kita menjadi takut. Ya, takut. Contoh seperti nggak melewati sebuah hutan keramat atau pohon keramat yang nanti kalau lewat di situ bisa tertimpa bala. Ya. Tapi karena qadar Allah terpaksa harus melewatinya, akhirnya apa? Pamit izin melewati tempat tersebut. Bilangnya apa? Mbah, mohon izin lewat ya. Jangan sakiti aku ya. Aku belum nikah, masih jomblo. Ternyata mbahnya yang ada di balik pohon keluar. Sama kule. Aku juga jomblo. Kayaknya kita jodoh. Subhanallah. Banyak orang ketika melewati jembatan. Nah ini ada jembatan si manis. Jembatan Loh, manis ternyata jin ya. Bukannya menakutkan, malah membuat orang jadi apa? Pengen ke sana. Karena yang punya jembatan manis. Subhanallah, Allah musta'an. Maka ada yang namanya rayuan itu nampaknya terkesan baik, membuat orang jadi mau melakukannya. Ada yang terkesannya buruk, yang menjadikan orang itu takut untuk melakukannya. Maka diantaranya rayuan daripada iblis kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita lihat rayuan iblis kepada Nabi Adam itu rayuan yang indah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqraba wa la taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, zalim, orang-orang yang zalim. Tapi dirayu oleh syaitan ya, agar dimakan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika mereka makan pohon tersebut atau buah daripada pohon tersebut, mereka akan kekal ya. Kekal atau seperti menjadi malaikat ya. Siapa daripada manusia yang tidak mau kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Siapa daripada manusia yang tidak mau kekal di dalam surga, tempat yang penuh kebaikan, kebahagiaan, yang nikmatnya yang ada di dalamnya tiada tara ya. Maka rayuan syaitan ya, adalah rayuan yang indah ya. Apabila engkau memakan buah daripada pohon ini, maka engkau akan kekal. Atau yang kedua rayuannya adalah kalau enggak kamu bisa menjadi layaknya malaikat, karena malaikat adalah makhluk yang mulia, yang terbaik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rayuan syaitan kita dapatkan di dalam Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 20 sampai ayat 21. Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 20 sampai ayat 21. Fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan membisikkan pikiran jahatnya kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka,
yaitu auratnya. Dan syaitan pun juga berkata, Rabb kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Ya. Rabb kamu wahai Adam, dia tidaklah melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat. Tuh rayuannya. Au takuna minal khalidin, atau Rabb kamu itu melarang tujuannya agar kamu tidak bisa kekal berada di dalam surga. Otomatis ini akan menjadi rayuan yang membuat Nabi Adam kembali berpikir akan larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jangan-jangan Allah memang enggak mau aku masuk ke dalam golongannya malaikat, atau jangan-jangan Allah itu melarang untuk makan daripada buah pohon ini untuk aku tidak bisa kekal di dalam surga. Bahkan apa kata syaitan di ayat ke-21? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan syaitan pun juga bersumpah. Tuh. Syaitan bersumpah. Ini apa yang dikatakan oleh syaitan di dalam sumpahnya? Sesungguhnya aku lakuma untuk kalian berdua wahai Adam dan istrimu. Ya. Laminan nasihin, aku itu datang hanya pengen memberikan nasihat kok. Dia mengatakan apa? Ini cuma nasihat. Biasanya kan orang kalau memberikan nasihat, umumnya kita mengucapkannya apa, Bu? Biasanya, ya kalau kamu mau terima, silahkan. Kalau enggak, ya terserah kamu. Biasanya kalau ada kalimat seperti itu, membuat kita menjadi apa? Tergoda. Ya udah, keuntungannya juga buat kamu kalau kamu kerjain nasihat ini. Kalau nggak dikerjain nasihat ini juga nggak apa-apa. Apa ruginya buat aku? Ya. Kan kalimat yang biasa kita mengucapkan seperti itu. Maka demikian pula syaitan mengucapkan kalimat demikian untuk rayuan kepada Nabi Adam agar bisa menyelesaikan misinya. Apa misinya? Menjadikan Nabi Adam dan istrinya melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini lahirlah kaidah. Apa itu? Dosa melakukan larangan lebih besar daripada dosa meninggalkan perintah. Dosa melakukan larangan lebih besar daripada dosa meninggalkan perintah. Ini sebagian daripada kaidah lahir. Ada lagi kaidah yang lainnya sebaliknya. Dosa fitarkil ma'murat akbar minadz-dzanbi fi fi'lil manhiyat. Yaitu dosa di dalam meninggalkan perintah lebih besar daripada meninggalkan larangan. Jadi dua kaidah ini saling mengingatkan kepada kita bahwasanya sama-sama dosa besar. Mau meninggalkan perintah itu juga dosa besar, dosanya lebih besar, atau melakukan yang dilarang oleh Allah itu juga termasuk daripada dosa besar. Sehingga dari dua kaidah ini kita sebenarnya dapat mensederhanakan bahwasanya semua yang diperintahkan oleh Allah kita upayakan untuk melaksanakannya, dan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita upayakan untuk meninggalkannya. Baik. Ini beberapa kaidah usul yang sebenarnya penjelasannya cukup panjang, tapi kita cukupkan. Insyaallah mungkin di lain waktu kan kita sambungkan pembahasan tentang masalah dua kaidah tersebut. Kembali sesuai dengan tema kita ini, bahwasanya setiap kita akan memiliki musuh. Bahkan di dalam kebaikan yang kita lakukan pun juga ada musuhnya. Sebagaimana dalil tadi yang kita bahas di dalam Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi aduwan, terdapat musuh dari kalangan syaitan manusia dan juga dari kalangan syaitan jin.
Di antara trik yang mereka gunakan agar menjadikan kita itu terjerumus di dalam keburukan dan kemaksiatan, yaitu adalah dengan memberikan bisikan. Perkataan-perkataan yang indah namun menipu. Dan ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang permusuhan yang senantiasa dihadapi oleh para nabi dan rasul. Maka sering kita bertanya, kenapa kok dakwah tauhid itu dimusuhi? Padahal kan ini dakwah yang mengajak umat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok malah orang-orang yang mengajak ke dalam kesyirikan itu dibiarkan, kita yang mengajak kepada tauhid dimusuhi, diperangi. Kajian kita mungkin ya di blacklist atau dibubarkan gitu ya. Maka wajar karena ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam kehidupan dunia ini sekalipun yang kita lakukan adalah kebaikan, akan ada musuh-musuh yang hadir yang tidak menyukai apa yang kita lakukan dari kebaikan tersebut, yaitu syaitan yang datang dari kalangan manusia maupun syaitan yang datang dari kalangan jin. Kita lihat para nabi bagaimana mereka dimusuhi. Bagaimana mereka dibenci, bahkan bukan hanya dibenci dan dihujat dengan lisan, tapi mereka pun juga dimusuhi dengan perbuatan, dianiaya, dizalimi, disakiti dengan perbuatan. Permusuhan ini datang dari tokoh-tokoh masyarakat, terkadang datang dari tokoh-tokoh adat, tokoh suatu kaum, tokoh-tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai panutan, yang kalau dia berbicara seolah-olah kata-kata yang diucapkan ini seperti wahyu yang wajib ditaati. Padahal untuk orang-orang yang beriman, hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang hendaknya dia taati, yang dia dengar hanyalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Surat An-Nur ayat 51. Sudah dapat? Surat yang ke-24, halaman mushaf 356. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada hambanya di dalam firman-Nya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman dan sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka diajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, agar memberikan keputusan dari urusan yang sedang mereka hadapi di antara mereka, hendaknya mereka mengucapkan ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Arti taat itu apa, Ibu? Laksanakan, kerjakan. Ya. Kalau bahasa batalionnya apa? Siap laksanakan. Nah. Kalau ada perintah dari Allah, ada keputusan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sudah ditentukan, sudah diterangkan, sudah didapatkan dalilnya, penjelasan yang sangat jelas, yang sangat terang melebihi terangnya sinar matahari. Ya, karena wahyunya Allah ini adalah merupakan cahaya petunjuk untuk diri manusia di dalam menjalani kehidupan ini di atas jalan yang lurus yang dapat mengantarkan dia kepada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah
dan sudah diputuskan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita lihat bagaimana itu dicontohkan secara baik oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa itu? Pengharaman khamr. Ketika ada datang dalil pengharaman khamr, dan kita tahu bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah atau orang-orang penduduk Arab dahulu, di antara minuman yang gemar mereka minum yaitu adalah khamr. Kalau bahasa orang sekarang apa? Minuman penghangat badan. Ya jahe. Ya, kalau bahasa kita jahe sekarang lah, wedang uwuh lah. Subhanallah. Dan di Arab pun juga ada musim yang namanya syita, musim dingin, kurang lebih 4 bulan, 3, 4 atau bahkan 5 bulan. Nah, memang dingin, sangat dingin sekali. Kami teringat waktu ikut daurah di Madinah bersama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, umumnya suhu yang kami lewati selama daurah waktu itu di Madinah kurang dari 10 derajat Celcius. Yang luar biasa. Saya udah pakai kaos, pakai gamisnya pun juga yang bahannya bahan tebal. Iya, kemudian di luarnya pakai jaket, kemudian kepala ini udah pakai peci, pakai sorban, udah ditutup semuanya, udah tinggal jihad saya. Udah kayak pasukan saya benar-benar, cuman kelihatan matanya aja. Dan pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, subhanallah, masih terasa tajam. Hembusan angin itu kalau menembus ke kulit langsung terasa sakit. Ya. Maka benar-benar dingin ya, kalau memang itu berada di musim dingin. Maka di antara minuman yang biasa diminum oleh mereka orang-orang Arab dahulu adalah khamr. Tapi tatkala datang turunnya larangan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang khamr sudah diharamkan, maka dikisahkan bahwasanya ketika itu seolah-olah kota Madinah adalah kota yang ditenggelamkan dengan minuman khamr. Kenapa? Karena mereka yang memiliki khamr yang ada di dalam rumahnya para sahabat langsung apa? Membuangnya, melempar ke tanah. Menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul ketika mendapatkan penjelasan dari Allah dan penjelasan dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa lagi mereka dengan penuh keraguan atau tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya, langsung mereka mengatakan sami'na, mereka mendengar, wa ata'na, langsung mereka laksanakan. Dan itulah sebenarnya wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Makanya Allah katakan di ayat yang kedua juga atau yang selanjutnya, ayat ke-52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta takut dan berupaya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang beruntung. Ayat 52 dari Quran surat An-Nur. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka inilah orang-orang yang dapat meraih keberuntungan atau yang meraih kemenangan. Al-faizun, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang meraih kemenangan. Maka jadikanlah ini sebagai prinsip hidup kita. 4 hal ini, berupaya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, takut kepada Allah, dan bertakwa kepadanya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka inilah mereka orang-orang yang digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, golongan yang dapat meraih kemenangan, keberuntungan. Al-faiz itu dalam bahasa yang lain artinya adalah orang yang menang, orang yang sukses, orang yang beruntung.
Maka kalau kita pengen menjadi hamba yang meraih kemenangan, hamba yang sukses di dunia dan sukses di akhirat, karena ada orang yang sukses secara dunia tapi dia tidak sukses dari segi kehidupan akhirat. Sedangkan yang kita harapkan adalah kita sukses, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Maka coba tanamkan prinsip-prinsip ini sebagai nilai-nilai pendidikan yang baik yang kita ajarkan, yang kita sampaikan, yang kita tanamkan kepada jiwa anak-anak kita. Senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah dan berupaya untuk bertakwa kepadanya. Kalau bahasa Ustadz Yazid rahimallahu ta'ala, inilah mereka orang-orang yang sukses. Orang yang sukses itu bukanlah yang dari segi harta dia banyak, dari segi material dia punya, dari segi keuntungan dunia dia memiliki. Maka itu adalah kesuksesan yang fana, kesuksesan yang menipu, yang dia bisa binasa dan habis, yang sebenarnya tidak mengantarkan kita kepada kebaikan. Maka tanamkan 4 hal ini sebagai prinsip di dalam kehidupan kita, begitupun juga terhadap keluarga kita. Taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian takut kepada Allah dan berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permusuhan yang datang di dalam dakwah tauhid ini adalah datang dari syaitan kalangan jin, begitupun juga syaitan kalangan manusia. Dan itu datang daripada pintu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Rayuan-rayuan itu datang dari syubhat dan syahwat. Rayuan-rayuan itu datang daripada fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Bisa dipahami enggak ini, Ibu? Rayuan-rayuan itu datang dari syahwat dan syubhat. Dari syahwat contohnya apa itu? Harta dunia. Sudahlah, enggak usah kamu masuk ke dalam agama Islam. Ketika ada orang yang pengen mu'allaf, masuk ke dalam agama Islam, dirayu sama keluarganya, enggak usahlah. Kamu nanti rugi, nggak dapat apa-apa. Ya. Coba kalau kamu sekarang nggak masuk ke dalam agama Islam, ibu kasih deh atau ayah kasih deh. Ya. Uang sekian ratus juta, sekian miliar. Nah, ini rayuan dari syahwat yang memang manusia itu condong dan cinta kepada harta. Manusia condong hatinya dan cinta kepada harta. Dan demikian pula juga rayuan daripada kafir Quraisy dahulu kepada Nabi SAW. Mereka merayu Nabi SAW dengan harta. Begitupun juga dengan sahabat Rasul SAW yang dahulu sudah masuk ke dalam agama Islam. Mereka dikencam, mereka diancam dengan rayuan harta. Kalau kamu tetap masuk ke dalam agamanya yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang didakwahkan oleh Muhammad, maka kamu tidak lagi mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia yang selama ini kamu dapatkan. Contohnya seperti ancaman yang diberikan oleh ibunya sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang tidak kenal Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu saking gagahnya, ada sebagian sahabat mengatakan apa? Seolah-olah dia adalah merupakan laki-laki yang turun dari surga. Ganteng. Udah kayak gantengnya suaminya ibu-ibu. Mungkin bisa jadi ibu-ibu ngelihat Mus'ab bin Umar lupa sama suaminya yang di rumah. Karena memang Mus'ab bin Umar begitu gagah dan menawannya, wajahnya sangat tampan, begitu tampannya sampai ada sebagian sahabat yang memujinya seolah-olah dia adalah laki-laki yang turun dari surga, seolah-olah. Kemudian begitu banyaknya harta yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair dari keluarganya, dari orang tuanya, maka pakaian, parfum yang dipakai itu sangatlah terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas, terkenal, ternama. Kalau bahasa ibu-ibu namanya apa? Branded. Nah,
Bahkan mungkin pakaian dia pakai itu kalau bahasa sekarang limited edition. Iya, kualitas terbatas, ya, bahan-bahan impor. Sandalnya sebagian disebutkan itu datang dari Yaman. Ya, istilahnya itu bahasa kita tadi impor, datang dari luar. Untuk bisa mendatangkan dari luar ke dalam itu pastinya dengan biaya yang banyak. Bahkan begitu bagusnya parfum yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair, sekalipun beliau sudah tidak ada lagi di jalan yang beliau lewati, itu wangi daripada parfumnya. Ya, Masya Allah, memang kajian ke ibu-ibu ini memang berat memang. Sampai baterai pun udah gak kuat ketemu dengan mak-emak. Makhluk terkuat konon katanya di atas muka bumi ini mak-emak. Subhanallah. Kembali kepada tadi, maka rayuan daripada mereka manusia ataupun juga syaitan itu dari syahwat. Contoh seperti kita dapatkan kisah ada orang yang dahulu sering disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Dia selalu mengumandangkan azan untuk sholat. Mengajak orang-orang dan mengingatkan mereka untuk sholat. Di atas menara dia kumandangkan azan. Namun setiap kali dia mengumandangkan azan, ternyata di depannya itu selalu terlihat siapa? Perempuan apa waria? Perempuan yang cantik jelita. Setiap kali dia berada di atas menara untuk memanggil manusia, mengingatkan mereka untuk ibadah salat, mengumandangkan adzan, selalu dia terlihat ada di hadapan menaranya tersebut wanita yang cantik. Akhirnya itulah dia, luar biasanya fitnah pandangan busur syaitan yang dilepaskan olehnya. Sehingga inilah perintah Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya untuk menundukkan pandangan. Yang menundukkan pandangan bukan berarti kita harus pakai kacamata kuda. Ya gini ya. Ya enggak, artinya kalau udah tahu itu adalah aurat, sesuatu yang diharamkan, maka kita harus segera untuk dialihkan kepada yang halal, yang tidak terdapat haram. Maka dari pandangan turunlah ke hati. Makanya jatuh hati. Kok bisa jatuh hati? Dari mana dia jatuh? Dari atas nih. Dari mata ke hati. Jatuh hati. Masya Allah. Akhirnya hadirlah keinginan untuk bisa menikahi wanita tersebut. Apa kata si wanita? Kamu tidak mungkin bisa menikah denganku karena keluargaku ini tidak akan meridhoimu. Tidak akan memberikan restu kepadamu. Karena kita berbeda keyakinan. Ini kan sering terjadi kisah saat ini nih. Ya, bahkan bukan kisah dahulu pun juga masih terjadi sampai di masa kita. Akhirnya karena berbeda keyakinan, berbeda agama, untuk bisa menikahi dengan pasangan wanita yang dia cintai, wanita yang dia sukai, akhirnya dia pindah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang harusnya kita khawatirkan terjadi terhadap diri kita. Lebih-lebih lagi terjadi kepada keluarga kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, padahal ini nabi dan keturunannya pun juga adalah merupakan nabi. Nabi Ibrahim keturunannya para nabi atau bukan? Semuanya nabi. Kenapa kok ragu? Tadi anggukannya kok agak cuman ke atas tapi kok nggak turun. Semua keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah para nabi. Ya, para nabi. Tapi lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masih khawatir kalau dia dan juga keturunannya terjerumus di dalam kesyirikan. Menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14, hafalkan doa ini. Ya. Surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ayat 35. Di penghujung ayatnya.
Sudah dapat? Halaman mushafnya 260. Yang megang mushaf halamannya 260. Di ujung ayat yang ke-35 Quran surat Ibrahim, kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wajanubani wa baniya an na'budal asnam. Wajanubani, jangan salah baca, nanti wajunubani. Junub itu itu beda lagi maknanya itu, mandi besar itu. Ya. Junub ini beda, wajanub, ya, wajanub. Jimnya sukun, ya, bukan domma. Wajanubani wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan dia, wabaniya, dan juga keturunannya, an na'budal asnam, agar kami dijauhkan daripada beribadah atau menyembah asnam, yaitu patung-patung berhala, yaitu sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna daripada asnam, menyembah patung berhala. Padahal Nabi Ibrahim, kita tahu di dalam sejarah Islam, ini adalah merupakan qudwah hasanah dari sosok pribadi yang baik, yang sukses di dalam mengajarkan tauhid. Anak mana yang hanya bermodal dari mimpi ayahnya, yang mau mengorbankan jiwanya, yang itu hanya berangkat dari mimpi. Ya wahai nak, sesungguhnya bapak itu melihat di dalam mimpi. Fil manam anni atbahuka, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Ya. Fanzur madza tara. Maka bagaimana menurutmu wahai nak? Lihat, dia hanya berangkat dari mimpi. Kepada Nabi Ismail dikatakan, gimana menurutmu nak? Apa kata Nabi Ismail alaihi salatu wassalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan, karena Nabi Ismail tahu kalau bahwasanya mimpi daripada ayahnya ini merupakan wahyu. Tapi kan tidak semuanya anak kalau tahu itu wahyu pasti dia taati. Kalau anak kita sekarang tiba-tiba kita bilang seperti itu, nak, ibu tadi malam mimpi nyembelih kamu, nak. Apa kata anak kita? Dia pergi kepada bapak, dia bilang, yuk pak cari istri baru. Mama udah gini, pak. Ya, yang jelas-jelas sudah wahyu. Contoh seperti sholat, udah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi banyak daripada anak kita yang masih berat untuk melakukannya. Sudah jelas-jelas itu merupakan wahyu untuk menutup aurat bagi para wanita yang sudah balik, wanita yang sudah haid, ya. Tapi masih berat bagi mereka untuk menutupi aurat mereka, padahal itu sudah jelas wahyu. Tertulis lagi saat ini di depan kita ada ayatnya. Sedangkan Nabi Ismail nggak terlihat secara langsung. Mana firman Allah? Cuma datang dari mimpi ayahnya. Tapi karena memang iman itu sudah tertanam kuat, tauhid itu sudah diajarkan dengan baik oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, langsung dia katakan apa? Kerjakan. Seolah-olah seperti mengatakan yang ada di dalam Quran surat An-Nur tadi ayat 51. Sami'na wa ata'na. Dia dengarkan apa yang disampaikan dari ayahnya dan dia berupaya untuk mentaati dari apa yang diperintahkan kepada ayahnya. Karena itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sosok seorang anak atau sosok seorang ayah yang sudah mengajarkan tauhid dengan baik kepada anaknya, begitupun juga kepada istrinya. Istri mana sekarang yang mau ditinggalkan di tengah-tengah hutan tanpa bekal makanan lagi, yang padahal sekarang itu rumahnya udah besar, ada CCTV-nya, ada penjaganya, bekal makanan, emas, harta, pakaian, semuanya udah dikasih, tapi ditinggal pergi berdakwah.
atau pergi bekerja, kira-kira mau nggak ditinggal dengan waktu yang lama? Kayaknya berat ya. Nanti dia akan mengatakan, "Pak, rinduku ini berat sekali samamu. Udahlah kerja itu cari yang dekat-dekat aja. Tak kuasa diri ini untuk ditinggalkan dengan waktu yang sekian lama tuh. Padahal rumahnya ber-AC, besar, makanan semuanya dipenuhin, harta banyak ditinggalkan ya. Tapi tetap aja berat untuk apa? Melepas suaminya pergi bekerja atau berdakwah. Bagaimana dengan ketika keadaan kita sama seperti istri yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Tapi lihatlah istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika dia tahu apa yang dikerjakan oleh suaminya ini adalah merupakan perintah dari Allah, akhirnya mau dia laksanakan. Sekalipun dia ditinggalkan di lembah sendiri tanpa ada bekal makanan yang cukup, bahkan tidak ada tempat tinggal yang nyaman. Tapi karena dia tahu itu adalah merupakan perintah Allah, akhirnya dia taat. Lihatlah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adalah merupakan keluarga ahlut tauhid yang baik secara akidahnya, yang baik secara ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masih ada rasa takut, kekhawatiran di dalam jiwanya, di dalam dirinya, kalau dirinya dan juga keluarganya nanti masih terjerumus di dalam kesyirikan. Maka beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Siapa yang sudah hafal doanya, Ibu? Ada yang hafal? Ada yang hafal, angkat tangan. Insya Allah ada hadiah. Hadiahnya tinggal pilih mau yang mana. Kue, saya bawa buku. Insya Allah buku ini saya niatkan untuk Ibu yang bisa menghafalkan doa tersebut. Silakan Ibu. Atau Bapak? Silakan ya Bapak-bapak. Ini kelasnya para penuntut ilmu. Kelas untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antara kebaikan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu adalah apa? Menghafal. Menghafal. Silakan. Kalau nggak angkat tangan, ya angkat kaki. Tinggalkan tempat ini. Dihafalkan. Karena ini doa. Kita pengen sukses dunia akhirat, yaitu dengan cara senantiasa dimudahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mentauhidkan Allah, inilah orang yang sukses. Orang yang akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka di antara bentuk kita agar senantiasa dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan meminta pertolongan dengan cara berdoa. Silahkan diikuti. Wajanubani wabaniya. Ya-nya pendek, jangan wabaniya. An na'budal asnam. Wajanubani wabaniya an na'budal asnam. Masya Allah, terjadi bentrok ya. Ada yang duluan, ada yang terakhir. Masya Allah. Dihafalkan. Wajanubani wabaniya an na'budal asnam. Selanjutnya, syubhat. Nah ini, terkadang rayuan-rayuan syaitan dan juga rayuan manusia, syaitan yang berbentuk manusia, itu pun juga datang daripada rayuan syubhat. Rayuan syubhat yang bisa menjerumuskan manusia itu terjerumus di dalam khurafat, bahkan ke dalam kesyirikan. Syubhat itu sesuatu yang belum didapatkan secara jelas. Apakah dia halal atau dia haram? Ketika kita mendapatkan sesuatu atau suatu keadaan dihadapkan dengan permasalahan yang belum jelas, apakah ini halal, apakah ini haram, yang kita sebut dengan syubhat atau samar-samar, maka apa yang harusnya kita lakukan?
tinggalkan. Ketika kita ragu apakah ini halal, ini haram, kita belum tahu secara pasti ilmunya apakah ini boleh dikerjakan atau jangan-jangan ini adalah perkara yang dilarang, tidak boleh kita kerjakan, maka apa yang harusnya kita lakukan? Tinggalkan. Karena ada lagi rayuan daripada syubhat, apa itu? Kan yang penting baik. Yang penting baik, atau kan ini banyak yang dilakukan oleh manusia. Maka standar daripada kebenaran bukan adalah yang penting baik. Standar daripada kebenaran bukanlah dilihat daripada apa yang banyak dilakukan oleh manusia. Melainkan standar kebenaran itu adalah apa yang kita dapatkan dari penjelasan yang sejelas-jelasnya yang datang daripada Al-Quran dan yang datang daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan kita yang, mohon maaf, mungkin yang jarang mengaji, yang jahil tentang hukum agama, orang-orang awam di luar sana, kebanyakan mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang, apalagi orang tersebut yang dianggap sebagai tokoh, panutan, orang yang dimuliakan, maka apa yang dilakukan oleh dia seolah-olah semuanya adalah benar. Maka janganlah kita biasakan melihat sesuatu kemudian kita jadikan itu sebagai patokan kebenaran. Tidak, karena bisa jadi itu kekeliruan yang mengantarkan kita kepada kebatilan, atau bahkan bisa jadi menjerumuskan kita kepada kesyirikan, khurafat, kebatilan, syubhat. Syubhat itu rayuan yang datang daripada syaitan yang berbentuk samar-samar. Contoh seperti tadi, melihat dari apa yang dilakukan oleh manusia dianggap itu sebuah kebenaran. Sebagaimana kita lihat di Quran surat Al-An'am, ya, di bawahnya tadi, kalau tadi surat Al-An'am ayat 112, sekarang surat Al-An'am ayat 116. Halaman mushaf 142. Sudah dapat? Para mahasiswi Fakultas Akidah? Masya Allah. Mahasiswi yang cantik jelita, walaupun umurnya sudah tua. Jangan bilang expired lah ya. Percuma dong dandannya. Percuma pedicure ya. Ya, insya Allah ini Fakultas Akidah. Ya, insya Allah. Karena kan yang kita bahas ini adalah perkara tauhid, masalah akidah. Jurusan kuliah diantaranya adalah Fakultas Akidah. Ini Masya Allah, ini sekali belajar fakultasnya 2. Akidah, tafsir. Masya Allah. Berarti kan IQ-nya di atas rata-rata ini. 11-11 dengan kecerdasannya Imam Syafi'i insya Allah. Ya. Ya, lanjut Ustaz, terus ya. Ayat 116. Surat Al-An'am. Wa in tuti' aktsara man fil ard. Sekiranya kalian mentaati kebanyakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Yudilluka an sabilillah. Niscaya dampaknya apa? Menghadirkan keburukan. Kalian akan disesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi ini, yudilluk, menjadikan kalian berada fid dolal, di dalam kesesatan. Yudilluka artinya apa? Menyesatkan kalian, menjadikan kalian itu keluar dari jalan yang lurus. Karena jalan itu dalam kehidupan manusia ada 2, jalan yang lurus dan jalan kesesatan. Jalan yang terang menerang ada hidayah, dan jalan yang gelap yang tidak ada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan kesesatan.
Dan Allah terangkan kenapa kok mereka menjadikan kalian berpaling dari jalan Allah, yang menjerumuskan kalian di dalam kesesatan, karena kebanyakan yang dilakukan oleh manusia iyattabi'una illa dhann. Kebanyakan yang dilakukan oleh manusia itu berangkat dari prasangka. Ah ya, dia rasa baik, yang penting kan saya rasa ini baik. Saya rasa baik. Yang rasa minuman dan makanan aja itu udah beda-beda. Kadang ada sambal itu dirasa sama dia pedas, tapi di lidah orang lain belum tentu pedas. Ada yang merasakan ini sudah manis, tapi di lidah orang lain belum tentu manis. Ada yang merasakan ini pahit, belum tentu di lidah orang lain pahit. Padahal itu lidah. Rasa daripada makanan dan minuman yang masuk itu bisa berbeda-beda. Bagaimana dengan perasaan yang ada di dalam hati? Tentu perasaan yang ada di dalam hati ini juga tergantung daripada tingkat pemahaman dan sumber yang mereka dapatkan. Bertingkat-tingkat keadaan perasaan manusia. Prasangka. Wah, perasaan ini bagus kok. Yang penting baik. Nah ini dia. Yang penting baik ini kan kebanyakan datang dari prasangka, dari perasaan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut? Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beramal dari prasangka, orang yang beramal dari perasaan yang tidak ada penjelasan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka telah berdusta kepada Allah dan juga berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengatakan, oh ini baik, oh ini ada ajarannya, oh ini ada sunnahnya, tapi ternyata ketika dicari dalilnya tidak ada. Mungkin dalilnya ada, tapi dalilnya tidak sahih, dhaif, munkar, maudhu'. Maudhu' itu artinya apa? Palsu, bukan paslu. Palsu, maudhu'. Ya, maudhu'. Maka derajat hadis pun juga berbeda-beda, tergantung daripada perawi, periwayatan. Maka ini ilmunya pun juga cukup dalam di dalam pembahasannya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita belum sampai kepada level untuk bisa menelaah keabsahan suatu hadis, maka tanyalah kepada ahlinya. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ulama yang mereka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak. Dan ustaz-ustaz kita pun juga alumni daripada Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah pun juga sudah banyak. Ya, di antaranya Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah taala dan seterusnya. Maka bertanyalah kepada mereka, tanyakan. Di antaranya juga ada Ustaz Sufyan Baswedan hafizahullah taala, ini doktor Fakultas Hadis. Ya, maka ketika kita pengen menanyakan kevalidan daripada suatu hadis, apakah ini hadis sahih atau selain daripada itu dhaif, hasan ataupun juga maudhu', munkar, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Karena hadis-hadis banyak yang dikatakan ini hadis menerangkan tentang suatu keutamaan amalan, tapi ternyata ketika ditelaah, dipelajari, dicermati, ternyata hadis tersebut tidak sahih. Khususnya berkaitan tentang bulan Muharram. Sebagian daripada kita ada yang mengatakan bulan Muharram ini adalah bulan sial. Ada lagi yang mengatakan hari anak yatim. Anak yatim bagus disantunin. Iya, kalau hari anak yatim itu sekali nyantun langsung 10 juta. Tapi kan enggak. Kebanyakan kita kan menyantuni anak yatim berapa sih yang paling banyak? Apalagi mohon maaf, pengurus-pengurus masjid yang tidak amanah atau yang mungkin pengen berbangga-bangga dengan banyaknya di masa mereka mengumpulkan kotak infak. Itu kan kadang niat mereka pengen berbangga-bangga, oh di masa saya menjadi pengurus, oh kotak infak itu sampai ratusan juta. Ini kan menunjukkan bahwasanya dia tidak memanfaatkan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh umat. Ini salah. Harusnya apa? Dihabiskan.
sesuai dengan fungsi dari infak yang diberikan kepada mereka. Contoh anak yatim, kadang udah ada 100 juta, tapi dia simpan 50, ketika pembagian nanti 50-nya lagi 1 tahun yang akan datang. Iya. Dia simpan, ini apa manfaatnya? Sedangkan orang kan berharap ketika dia bersedekah, dititipkan amanahnya, itu langsung disalurkan. Ketika kita bersedekah, contoh 200 ribu di kotak infak anak yatim, ya. Apakah kita berharap sama pengurus nanti diberikannya cuma 100 ribu? Cicil, subhanallah. Ternyata untuk nyicil ini bukan hanya untuk motor doang. Iya, nyantunin anak yatim juga ada cicilannya. Sekarang 100 ribu, bulan depan lagi baru 100 ribu. Enggak, habiskan, berikan. Karena memang orang yang menitipkan amanah tersebut berharap langsung diberikan secara keseluruhannya. Bahkan kita dapatkan juga, ya secara pribadi anak, dapatkan bahwasanya ada mereka pengurus masjid yang tidak amanah. Mereka gunakan malah untuk apa? Rapat-rapat. Alasannya pembahasan kebutuhan masjid. Tapi rapatnya di tempat-tempat jalan-jalan, ke puncak, ya. Makan-makan. Diambil dari kotak infak yang diberikan oleh umat yang diamanahkan kepada mereka. Maka tentu ini adalah penyalahgunaan dari amanah yang diberikan oleh umat kepada mereka. Kembali kepada tadi. Ini tentu sedikit sebagai pesan kepada kita yang saat ini sedang diberikan amanah untuk mengurus infak umat, maka berhati-hatilah agar jangan sampai salah digunakan, karena ini adalah satu amanah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Ketika kita diberikan amanah, kita menjadi pemimpin untuk menjalankan amanah tersebut. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang amanah yang telah diberikan. Selanjutnya, tadi kita membahas tentang apa itu Ibu? Fitnah, syubhat. Syubhat itu kerancuan, keraguan-raguan, menghadirkan kepada kita keraguan-raguan. Yang membuat kita itu seolah-olah melihat itu adalah sebuah kebaikan, tapi ternyata tidak baik. Maka syubhat ini adalah merupakan diantara pintu daripada rayuan syaitan. Baik itu yang datang dari waswas syaitan secara langsung, jin, atau pula yang datang daripada manusia. Contoh seperti yang kita tadi sempat bahas. Agar anak itu yang baru lahir terselamatkan daripada rayuan atau dari godaan, dari keburukan jin, akhirnya dipasanglah apa? Gelang, kalung. Walaupun kalungnya nanti di situ ada potongan ayat. Bolehkah kita menjadikan itu sebagai kalung yang kita tempelkan kepada anak-anak kita? Nah, anak kita ini kan nanti dimandikan, dimasukkan ke dalam kamar mandi. Kamar mandi ini tempat pembuangan hajat, ada hadas, ada najis di dalamnya, dan kalung ini di dalamnya tertulis ayat Al-Qur'an. Apa pantas firman Allah, perkataan Allah, ayat Al-Qur'an dibawa di dalam kamar mandi? Apalagi sampai kena air basah dan itu akan hancur. Itu tanda kita tidak memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dianggap sebagai jimat. Ada atau tidak yang melakukan demikian? Bukan jawabannya lagi ada, tapi banyak. Iya, saking adanya jadinya banyak. Subhanallah. Ada lagi selain ayat Al-Qur'an. Mereka biar anak ini terjaga daripada keburukan syaitan, gangguan syaitan, dipasanglah peniti yang ditusuk dengannya bawang apa? Bawang putih. Ya. Bawang putih ditusuk dekat baju anaknya. Ya gimana anaknya nggak nangis? Bau bawangnya itu tercium kental. Ya, tajam menusuk ke hidungnya, terasa perih di matanya. Kita aja yang nggak kuat, yang dewasa, cium dekat-dekat, gimana lagi ini anak-anak ya, anak bayi ya. Maka wajar aja dia menangis. Nangisnya itu bukan karena digoda atau dirayu atau diinikan sama setan, diganggu sama setan, tapi tidak.
Ya, tidak karena itu, tapi karena yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Subhanallah. Maka ini diantara fitnah syahwat. Dan bisa kita terjerumus di dalamnya diakibatkan ketidaktahuan kita tentang ilmu agama. Maka obat daripada fitnah syahwat yaitu adalah ilmu agama. Ilmu agama. Maka bagaimana caranya agar kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita daripada keburukan yang datang dari fitnah syahwat? Teruslah belajar. Belajar ilmu agama. Karena Al-Imam Waqi' rahimahullah ta'ala, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Agar terang bagi kita urusan agama kita ini, teruslah kita gunakan waktu sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu agama. Karena inilah yang menjadi metode yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi. Sebagaimana di banyak ayat, diantaranya Quran surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat 553. Ini mungkin akhir daripada ayat yang kita bahas. Ayat keberapa? Ayo, selamat mencari. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Surat yang ke-62. Yang megang mushaf 553, halaman 553. Ayat yang kedua surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dan Allah Subhanahu wa taala, Dia telah mengutus di dalam kalangan ummiyin seorang rasul dari diri mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih. Ketika Nabi diutus, apa yang dilakukan? Yatlu alaihim ayatih, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim. Dan Nabi ketika diutus oleh Allah kepada kaumnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yuzakkihim, mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran jiwa. Dan kotoran yang paling kotor, yang mengotori jiwa apa itu? Syirik. Kotoran jiwa yang paling kotor yang mengotori jiwa seorang hamba adalah syirik. Karena syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Maka dosa yang paling besar adalah syirik. Dan noda atau kotoran yang paling besar yang dapat mengotori hati seorang hamba atau jiwa seorang hamba adalah kesyirikan. Maka Nabi yang dilakukan tatkala diutus oleh Allah datang kepada kaumnya, kepada umatnya, mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmah, dan juga hikmah. Kebanyakan ulama menafsirkan makna daripada al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang dahulu mereka sebenarnya ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka bagaimana caranya agar keluar daripada kesesatan yang nyata tersebut? Nabi menggunakan beberapa metode. Mengajarkan atau membacakan ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tazkiyatun nufus, kemudian pengajaran dari Al-Qur'an dan sunnah. Daripada Al-Qur'an dan
sunnah. Maka ini adalah metode pengajaran dan dakwah ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hendaknya kita ambil, kita coba terapkan terhadap diri kita dengan membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Bagaimana cara mensucikan jiwa? Di antara dua amalan besar yang disebutkan oleh para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Tazkiyatun Nufus, begitupun juga disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala di dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus. Caranya ada dua, yaitu adalah dengan amal soleh, dan yang kedua dengan akhlak yang mulia. Cara kita bisa mensucikan jiwa kita yaitu adalah dengan dua cara. Yaitu pertama melaksanakan amal soleh, dan sebaik-baik amal soleh tentunya adalah tauhid. Dan yang kedua adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka mana ayat yang menerangkan, atau mana potongan ayat dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua ini yang menerangkan bahwasanya upaya kita untuk bisa membersihkan syubhat, menepis dan membentengi diri daripada syubhat, yaitu adalah dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita menepis dan bisa menjauhkan diri daripada syubhat, yaitu dengan ilmu. Dan ini adalah metode pengajaran yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi pengen menjadikan umatnya itu kokoh di atas tauhid dan syariat Islam, selamat daripada fitnah syubhat, bahkan begitu juga dengan fitnah syahwat, maka Nabi SAW menggunakan beberapa metode, yaitu membacakan ayat Al-Quran. Maka ibu kalau pengen berikan kisah-kisah kepada anak kita, kan sering kita kalau anak mau tidur, kita kasih kisah-kisah. Maka kisah, sebaik kisah yang kita ceritakan adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan ayat-ayatnya. Kita kalau pengen memberikan ancaman kepada anak-anak kita, maka sebaik-baik ancaman adalah yang ada dari Al-Quran. Nah, kalau kamu tidak sholat, nanti kamu seperti ini loh, dapat siksaannya, keburukannya ada loh di dalam Al-Quran. Ini ayatnya, bacakan. Bila minta anak kita melihatnya, lihat dia baca sendiri dengan kepalanya, agar dia mengetahui bahwasanya ancaman tersebut bukan yang datang dari orang tuanya, tapi datang dari Robnya, dari Tuhan yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakihim, dan dia mensucikan jiwa mereka, tazkiyatun nufus, dengan amal soleh dan akhlak yang mulia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini metode pengajaran yang coba kita praktekkan untuk diri kita, agar kita bisa berada di dalam kebaikan, membentengi diri daripada fitnah syubhat dan fitnah syahwat, yaitu membacakan ayat Allah, tazkiyatun nufus, dan belajar serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Sudah hafal 3 metode ini, Ibu? Sudah hafal atau belum? Kok anggukannya ke samping? Ngangguk itu ke atas ke bawah. Metode belajar itu dan dakwah yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya, pertama membacakan ayat, yang kedua tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, yang kedua adalah apa? Mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hafal? Masya Allah, kok pada pura-pura nulis nih? Saya kan dulu juga pernah jadi pelajar. Tahu nih gaya-gaya yang sebenarnya belum hafal, tapi kesannya pengen menunjukkan dia sudah hafal, takut ditanya. Dengan cara apa? Nunduk. Padahal nggak nulis, tapi pura-pura ngerakin pulpennya. Iya, trik and trik ibu-ibu itu sudah pernah saya pakai. Kan saya juga dulu belajar. Subhanallah. Maka kita hafalkan, hafalkan. Ini adalah metode pengajaran dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi agar umatnya memiliki jiwa yang baik, kokoh di atas agama yang lurus, agama yang diturunkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membacakan ayat Al-Quran, tazkiyatun nufus, dan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dan
as-sunnah. Aqulu ma tasma'un. Demikianlah yang kita bisa pelajari pada siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan, khususnya dari musuh-musuh yang dapat menjerumuskan kita di dalam kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan dan keburukan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih tugas, saya kan dosen, ibu-ibu ini kan mahasiswi saya. Tugas kuliah kita cari doa yang datang dari hadis yang menerangkan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kesenangan atau kebahagiaan musuh dikala kita kalah. Artinya tugasnya apa itu Ibu dan Bapak sekalian? Minta cari doa yang datang dari hadis Rasulullah SAW, meminta perlindungan kepada Allah dari kebahagiaan musuh. Ya, karena musuh kita ini kan kalau berhasil dia menggoda kita dan kita berada dalam keburukan, dia senang. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah agar musuh-musuh ini tidak senang. Artinya apa? Jangan sampai kita kalah di dalam peperangan melawan musuh. Karena kalau kita kalah, musuh kita senang. Dan kalau kita kalah berarti dampaknya apa? Kita berada di dalam keburukan. Maka ada doanya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dicari doanya. Bisa dibuka referensinya, diantaranya buku yang ada yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, doa dan wirid dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam buku tersebut dikumpulkan banyak doa dari ayat-ayat Al-Quran ataupun juga dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas ya, yang nggak hafal. Kalau sudah dapat, hafalkan. Kemudian kalau nggak hafal nanti mengikuti pelajaran sambil berdiri ya. Iya, enggak saya enggak sesadis itulah. Baik, demikian Ibu ya yang bisa kita pelajari. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.